ada tendensi data, nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Jadi di sini ada ukuran pemusatan yang menunjukkan pusat dari data. Itu tadi contohnya apa? Ada mean, median, sama modus. Nah, ini maksudnya apa sih Bu, pusat data itu? Jadi misalkan nih ada sebuah data yang berbentuk deskriptif ya, berbentuk kata-kata. Jadi ada jumlah kredit yang disalurkan sepanjang periode 2012 oleh sekian. Nah, ini kan sangat panjang ya datanya. Kemudian di sini pusatnya adalah rata-rata kredit ketiga sampel bank tersebut adalah sekian. Nah, di sini adalah yang dimaksud dengan tendensi data dalam bentuk rata-rata kredit. Nah, kemudian contohnya yang kedua, ada nih penelitian proyek pembinaan usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh Universitas tahun 2006 menunjukkan bahwa 50 perusahaan yang dibina rata-rata 66% menyatakan setuju untuk memperbaiki teknologi produksi dan 70% lainnya menyatakan setuju juga, tapi untuk perbaikan sistem informasi manajemen. Nah, disinilah yang disebut dengan tendensi data. Jadi kita mengekstrak data yang ada sehingga menghasilkan poin-poin yang bisa kita fokuskan. Dari sini kan sudah kelihatan rata-ratanya sekian, dari 74% menyatakan setuju. Nah, ini keputusannya selanjutnya apa? Seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dari maksud dari kita mengolah, mengekstrak atau adanya tendensi data itu. Nah, di pertama mean atau rata-rata, ini adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data atau rataan. Di sini merupakan nilai yang menunjukkan pusat dari nilai data dan nilai yang dapat mewakili dari keterpusatan data. Jadi ini mewakili pusat data, rata-rata mean ini. Di sini ada 3 jenis ya, rata-rata hitung populasi. Masih ingat ya, kita kemarin belajar populasi, sampel, ini termasuk dan juga ada yang kita belajar data berkelompok. Data berkelompok ini yang berbentuk dalam distribusi frekuensi, yang ada intervalnya. Nah, itu adalah data berkelompok. Kalau yang populasi dan sampel, ini bisa jadi dalam bentuk data berkelompok atau tidak. Nah, ini rumusnya. Rumusnya adalah jumlah seluruh nilai dibagi jumlah data atau mu, ini lambang mu, yang belum tahu, ini namanya mu, ini merupakan sigma X per N. Sigma X ini adalah jumlah nilai X. Jumlah nilai data seluruhnya dibagi dengan N. N ini adalah jumlah banyaknya data. Oke, jadi mu ini adalah sigma X dibagi N. Atau parameter atau rata-rata populasi adalah jumlah keseluruhan nilai data dibagi jumlah total data yang diamati dalam populasi ini. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada yang mau hitung. Ayo saya catat aja yuk biar nggak ngantuk sore-sore. Bentar saya cari kertas dulu ya. Yuk, ada yang mau hitung biar dapat poin. Ini paling mudah sekali. Ada berapa bank ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bank dengan nilai kredit sekian. Ada yang mau hitung? Ini mencari min kan ya, Bu? Iya, min aja. Kan kita baru min. 267,994. Siapa namanya? Saya nggak bisa. Fadia Nurrohmah. Fadia. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, ini sudah saya hitung sih. Bentar, kita cek ya kerjaannya Fadia. Caranya ini adalah, ini jumlah kan dibagikan 5. Ya, jadi... Nah, jadi di sini ada tadi datanya BCA, BNI. Ini kalau ada yang mau latihan pakai Excel ya sekalian, boleh dibuka Excelnya. Jadi di sini ada Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, Niaga. Kita masukkan nilainya. Berarti min-nya adalah total dari ini dibagi jumlahnya bank. Kalau di Excel, kita bisa pakai dengan rumus
sama dengan sum, SUM. Ya, kita coba sama dengan summary. Ini dari summary artinya. Di blok, kemudian tutup kurung, enter. Kita sudah ketemu nilainya. Ini dibagi dengan banyaknya data. Kalau ini kan gampang, kita bisa hitung 5 ya, berarti tinggal 1,340 dibagi 5. Tetapi kalau datanya dalam banyak sekali, kalian tidak bisa menghitung, maksudnya sulit untuk dihitung, ini bisa pakai rumus count atau hitung. Sama dengan count, kemudian di blok. Setelah di blok, tutup kurung, di enter. Oh, karena ini dalam bentuk kata-kata atau string ya, kayak BCA, BNI, BRI, ini kan dalam bentuk kata-kata. Berarti count-nya itu adalah count A. Oke, rumusnya ini ya. Kalau datanya dalam bentuk angka seperti ini, nanti rumusnya pakai count. Kalau dia dalam bentuk string, itu dia akan menghitung jumlah barisnya aja, entah itu ada data atau tidak, seperti itu. Jadi itu pakai rumus yang count A. Count A. Oke, di blok. Nah, akhirnya bisa ketemu hasilnya. Hasilnya merupakan sama dengan nilai total sigma dibagi dengan banyaknya data. Ketemu akhirnya 268 sekian. Atau 267,944 ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini adalah untuk populasi. Jadi ini populasinya ini ada segini. Nah, tapi bagaimana dengan sampel? Sebenarnya sama aja. Jadi untuk populasi dan sampel ini rumusnya sama, hanya saja di sini tadi disebut dengan mu, yang ini disebut dengan X bar. X bar itu adalah tanda X yang di atasnya ada garis lurus, itu disebut dengan X bar, dibaca X bar. Cara menghitungnya sama, jumlah X-nya dibagi jumlah data. Datanya ini sampel, X-nya ini juga sampel. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian ini adalah contohnya. Nah, ini contohnya. 13 tercatat lebih dari 480 emiten yang terdaftar di BEI. 371 perusahaan menjual saham dan sebagian lainnya hanya menjual obligasi. Oke. Kemudian terdapat 232 kas dividen dan 11 diantaranya diambil sebagai sampel. Nah, ini saya mau tanya populasinya yang mana? Dia bisa jawab? BPCA. Maksudnya, ini kan ada banyak angka ya, 480, 371, 232. Populasinya yang mana? Berapa? 480. 480, Bu. Kurang, bukan. Yang lain? 371. Diurut aja ya. Gimana, Bu? Nggak paham. Populasinya tuh 232. Dari mana itu, Bu? Nah, ini dibaca. Terdapat 232 kas dividen pada tahun sekian dan 11 diantaranya diambil sebagai sampel. Berarti sampelnya adalah 11. Dari populasinya adalah 232. Selanjutnya jangan terkecoh ya. Oke, jadi terdapat, ini yang perlu digarisbawahi, terdapat 232 kas dividen dan 11 diantaranya diambil sebagai sampel. Berarti sampelnya adalah sebanyak 11. Apa saja? Ini perusahaannya. Nama, kode, dan ini. Populasinya adalah 232 perusahaan yang memiliki nilai kas dividen. Oke. Nah, sehingga untuk menghitungnya sama saja. Sama saja dalam artian kita kan hanya memiliki data sebanyak 11 ini. Berarti untuk menghitung rata-ratanya adalah menjumlahkan laba bersihnya ini, kita bagikan dengan jumlah datanya yaitu 11. Bisa dipahami? Apa ada yang masih bingung? Bisa, Bu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, ada yang mau hitung? Yang total asetnya berapa satu orang, labanya berapa satu orang, saya kasih poin.
Pakai Excel bisa, kalkulator boleh. Bu, saya Bu. Iya, Rata-ratanya 6,449. bentar, Sultan Dimas. Sultan Dimas itu rata-rata yang mana? Laba, bersih, Laba, atau Bu. aset? Laba. Laba. Berapa Ya. tadi? 6,449. Ya, mungkin ada yang mau total asetnya yang lain? Pas rambut itu red tuh. Pancasila juga cara asetnya. Bu, maksud saya 6.449, Bu. Iya. Ya, ya Bu. Total asetnya dia mau hitung? Saya, Bu. Dewi, oke Dewi. Berapa Dewi? 113,82. 113,82. Kita lihat jawabannya. Iya. Ya sama ya. Jadi tadi ini kan dihitung, ini jumlahnya berapa? Mudah ya, dibagikan banyaknya data, keluar angkanya. Sampai sini bisa lah ya. Kemudian untuk selanjutnya itu ini adalah data yang dalam bentuk tidak berkelompok. Ya, datanya ini tidak ada interval kan? Dia langsung Ali nilainya berapa, Adi nilainya berapa. Nah, bagaimana jika datanya itu dalam bentuk kelompok? Ada intervalnya. Seperti itu. Sementara kalau dalam interval kan nilainya tidak disebutkan secara langsung berapa dalam datanya. Yang ada kan hanya interval antara sekian sampai sekian seperti itu. Nah, di sini ada menggunakan rumus disebut dengan X bar, di mana ini merupakan sigma dari frekuensi kelas ke-1 masing-masing kelas. Ini maksudnya frekuensi ke I dikalikan dengan XI, di mana ini adalah nilai tengah kelas ke-1, dibagikan dengan N. N ini adalah jumlah total data atau pengamatan. Nah, ini buat lebih mudah dipahami maksudnya ini seperti apa gitu ya. Mari kita hitung aja langsung ya. Jadi di sini ada contoh soal nilai rata-rata harga saham sebagai berikut. Ini dari soal yang sebelumnya ya, intervalnya sekian, jumlah frekuensinya. Nah, di sini dari bentukan seperti ini kita disuruh menghitung berapa rata-ratanya. Oke, kita pakai Excel aja. Nah, di sini ya. Nah, dari sini kelas ke-1 ada 5 kelas dengan interval mulai 77 sampai sekian, jumlah frekuensinya sekian. Nah, di sini untuk menghitung kita harus membuat nilai tengah kelas. Maaf, ini salah, bukan tepi. Kita harus membuat nilai tengah kelas. Masih ingat kan kalau kita bikin grafik poligon? Kalau memang gitu, Mbak. Pasti, Bu. Ya, kalau kita mau bikin grafik poligon, itu kan kita untuk menentukan titik tengahnya itu berada di mana. Seperti itu kalau adalah data dalam bentuk interval kan, apakah di 77 atau 84, akhirnya untuk merepresentasikan data tersebut, kita harus menentukan nilai tengahnya. Nah, begitu juga dengan menghitung min dari data yang berbentuk frekuensi. Jadi kita harus mencari dulu nilai tengah kelasnya. Nilai tengah kelasnya adalah 77 ditambah 84,4 dibagi 2. Akhirnya ketemu angka 80,7. Berikutnya interval 2 juga sama. Ini 84,5 kita tambahkan dengan 91,9 kita bagi 2. Akhirnya ketemu dengan nilai tengah. Nah, dari nilai tengahnya ini kita kalikan. Jadi, nilai tengahnya ini dikalikan dengan jumlah frekuensi.
Ya, nilai tengah dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nilai tengah interval dikalikan dengan jumlah frekuensi. Nilai tengah dan itu seterusnya. Akhirnya kita cari sigmanya atau jumlahnya. Ya. Ini kita jumlahkan keseluruhannya dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah datanya ini bukan 5 ya. 5 ini adalah jumlah kelas. Ya, 5 ini adalah jumlah kelas. Jangan terkecoh. Nanti ketika membagi, kalian bagilah dengan jumlah frekuensinya. Ada berapa banyak data yang kalian masukkan ke sini? Kayak yang kalian hitung. Ya, jadi nanti nilainya ini summary-nya dibagikan dengan jumlah data, jumlah frekuensi keseluruhan. Akhirnya didapatkan data rata-rata atau min dari data berkelompok adalah sebesar 96, sekian. Sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi saya ulangi ya, untuk menghitung rata-rata data berkelompok, yang kita hanya ketahui intervalnya saja, itu adalah dengan cara kita mencari nilai tengah. Jadi di antara interval ini, kita cari nilai tengahnya, dilakukan dengan cara 77 ditambah 84,4 dibagi 2, dan seterusnya. Nilai bawah ditambah nilai atas dibagikan 2, ketemulah nilai tengah. Dari nilai tengah ini kita kalikan tengah dengan jumlah frekuensi atau FI dikalikan XI. Sehingga FI ini kan jumlah frekuensi dikalikan XI. XI ini nilai tengahnya. Akhirnya ketemu angkanya 242,1 dan seterusnya. Ini di sigma. Kita rata-ratakan di jumlah, kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi keseluruhan atau jumlah data. Ya, bukan jumlah kelas, tapi jumlah data sehingga didapatkan rata-rata data berkelompok. Oke. Selanjutnya itu adalah bagaimana mencari rata-rata atau min. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai median. Median ini adalah nilai titik tengah. Nilai titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang kecil ke yang terbesar atau sebaliknya, dari terbesar ke yang terkecil. Ini adalah nilai tengah data, yang letaknya ada di tengah data. Ini median juga sama. Nanti di sini kita akan belajar median untuk data tidak berkelompok, yaitu data yang satu-satu seperti tadi di awal, dan juga median untuk data berkelompok atau data yang bentuknya dalam bentuk interval. Jadi kalau untuk kita melakukan median, ini harus dipastikan data sudah terurutkan dulu, karena kita akan mencari nilai tengahnya. Jadi data harus diurutkan dulu. Untuk data tidak berkelompok, ini sangat mudah. Ya, jadi caranya adalah dengan rumus N plus 1 dibagi 2. N ini adalah jumlah data. Jadi apabila datanya ada 21, maka letaknya itu adalah di 21 ditambah 1 dibagi 2, menjadi 22. Dibagi 2 sama dengan 11. Berarti letak mediannya adalah di data nomor 11. Itu adalah nilai data yang letaknya ada di tengah. Nah, kalau jumlahnya data genap, maka median ini merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah. Nanti kita langsung coba ya, biar nggak bingung. Biar lebih paham. Nah, contohnya ini. Di sini ada data. Data ada 11 data ya. Ini ada 11 data. Nomor urut 1, total asetnya sekian, labanya sekian. Nomor urut 2, total asetnya sekian, labanya sekian. Dan ini datanya sudah diurutkan. Berarti kalau dari sini aja nilai tengahnya yang mana? Nomor 6. Iya, yang nomor 6 ya. Pakai rumus yang tadi, 11 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 12 per 2 adalah 6.
Bisa dipahami ya. Nilai tengah kan ada di tengah. Beda dengan rata-rata. Kalau rata-rata kan ini dijumlahkan dibagi banyaknya data. Kalau ini enggak, nilai yang letaknya ada di tengah. Oke. Nah, selanjutnya kalau yang lagi satu ini adalah data yang tadi ini kan jumlahnya 11. Ganjil ya. Jadi yang tengahnya kan pas banget ya di 6 ya. Tapi kalau datanya itu genap, nah seperti ini. Otomatis nilai tengahnya kan bingung ya, antara di 3 atau di 4. Ya kan? Nah, ini caranya ya tinggal dijumlahkan aja. Jadi ini 60 Wings Air 55. ya, jadinya 55. Ini tinggal ini CityLink ditambah dengan Wing Air dibagi 2. Jadi itu adalah nilai mediannya. Yang ini cukup mudah ya, yang data tidak berkelompok. Nah, ini udah rumusnya udah seperti ini. Ini adalah untuk data yang berkelompok. Jadi, kalau yang tadi dengan menentukan letaknya aja kita sudah bisa temukan hasilnya ya. Jadi letaknya di 3 atau 4 gitu ya. 3,5 berarti kan ya. 3 atau 4. Ini letaknya di 6. Udah gampang ya, kita tinggal sebutkan. Tapi kalau misalkan datanya itu seperti ini. Kalaupun kita sudah tentukan letaknya itu di sini Bu, misalkan di sini di interval ke-3 misal, atau interval ke-4. Tetapi nilainya berapa? Nilainya kan masih harus kita cari dulu, karena dia dalam bentuk interval. Bisa dipahami? Kalau untuk data tidak berkelompok, kita dengan menentukan letaknya saja, letaknya di 6, kita sudah tahu nilainya. Nilainya adalah 19, 709, 29, 89. Ini nilainya berdasarkan dari letak. Nah, sedangkan apabila data dalam bentuk interval, ini untuk kita menentukan letaknya kita bisa menggunakan rumus yang sama tadi. Tetapi nilainya berapa? Nah, itu yang harus kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Nilai median sama dengan batas bawah di mana letak median itu berada, dikalikan jumlah total frekuensi, dibagi 2, dikurangi frekuensi kumulatif, dan ini totalnya dibagi dengan frekuensi di mana kelas median berada, dikalikan dengan besarnya interval kelas. Atau mudahnya, kita coba langsung pakai contoh soal biar teman-teman paham. Ya. Median. Nah, ini yang tadi cukup mudah kan? Kita udah tahu letaknya, sudah ketemu. Ya, ini letaknya di 3 sama 6. Nilainya jadinya dibagi 2. Nah, kalau yang dalam bentuk interval, ini kita cari dulu letaknya. Letaknya tadi kan sama nilainya di sini rumusnya N/2. Jadi kalau yang tadi data tidak berkelompok, harus ditambahkan 1. Kalau yang ini enggak perlu. Sehingga didapatkan mediannya adalah 26,5. Ini dari 53 tadi dibagi 2. Nah, 26,5 ini berada di mana letaknya? Nah, untuk menghitungnya, kita harus menentukan dulu, kan tadi datanya ini aja, cuman interval sama frekuensi. Kita harus cari dulu tepi kelas bawah. Oke, sama frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat ya? Nilai tepi kelas bawah ini merupakan nilai terendah interval dikurangi 0,5 atau 0,05 tergantung dari tingkat kerumitan data, kompleksitas data. Tapi ini sebagai contoh, biar gampang aja ya, kita sepakati aja 0,5 gitu ya kalau untuk menghitung tepi kelas bawah. Oke, karena sebenarnya boleh 0,05, boleh. Itu tergantung dari tingkat ketelitian data. Nah, di sini kita sepakati aja, tepi kelas bawahnya itu dikurangi 0,5. Jadi di sini intervalnya yang pertama, kan serat paling bawah kan 113,2. Tepi kelas bawahnya tinggal dikurangi 0,5, jadinya 112,7.
Ini kita cari dulu, karena nanti akan dimasukkan ke dalam rumus. Jadi ini kita cari dulu, setelah kita cari, kita masukkan lagi tadi frekuensinya berapa. Nah, terus ada yang disebut dengan frekuensi kumulatif kurang dari, masih ingat ya? Waktu belajar bikin OGIF? Masih, Bu. Ya, yang udah lupa saya refresh lagi. Jadi, di sini karena datanya ada 53, di interval 113,2 sampai sekian, dengan jumlah frekuensi 6, frekuensi kumulatif kurang dari ini, dari interval ini adalah 0, karena tidak ada data yang kurang dari interval ini. Bisa dipahami ya. Kalau untuk data selanjutnya, antara 128,2 dikurangin 142,2, tapi kelas bawahnya kita hitung, frekuensinya 9, maka frekuensi kumulatif kurang dari adalah data yang berada di bawah interval ini. Di bawah interval ini adalah 6. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya di interval yang ketiga, itu frekuensi kumulatif kurang darinya adalah data yang berada di bawah interval ini. Berarti adalah data ini 6 ditambah dengan 9. Jadi frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 15. Begitu selanjutnya sampai data terakhir, data yang paling akhir. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan tepi kelas bawahnya, kita tentukan frekuensi kumulatif kurang darinya. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus. Ya, ini ya, rumusnya adalah MD, median data berkelompok, sama dengan L. Nah, kita tentukan dulu L-nya. Adalah nilai tepi kelas bawah. Nah, tadi sudah kita temukan mediannya di berapa? 26,5. 26,5 ini letaknya berada di interval ini. Oke, dia berada di interval ini. 6 tambah 9 berapa? 15. Ya, 15 ditambah 11, 26. Jadi sampai dengan interval 143,2 dan segini, ini ada 26 data. Nah, sementara nilai mediannya ini berada di titik 26,5. Berarti intervalnya berada di interval 158,2 sampai 172,2. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa? Oke. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Kita cari dulu L, nilai tepi kelas bawah. Nilai tepi kelas bawahnya adalah di 157,7. Ya, nilai tepi kelas bawahnya nih 157,7. Kemudian ada N atau jumlah data. Jumlah datanya tadi ada 53 data. Di sini CF adalah frekuensi kumulatif sebelum. Jadi, di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari, ya, sebelumnya, atau kurang dari. Nah, di sini ada 26. Jadi, ada 26 data sebelum dari interval ini. Kemudian ada yang disebut dengan F. F ini adalah frekuensi di mana kelas, ya berarti median ini ya, frekuensi kelas median ini ada berapa? Ada 17. Kemudian ada juga I atau besarnya interval. Nah, ini adalah besarnya interval. Di sini kan intervalnya antara 158,2, ya, monggo Regina. Cara menentukan tepi kelas bawahnya gimana? Itu yang di Dikurang. kuning-kuning 158,2
2. Oh, berarti tepi atas kurangi tepi bawah begitu. Bu. Yang mana? Ini nilai yang ditanyakan yang tapi kelas Oh, enggak Bu. Paham. paham ya? Ya, saya Ya. lihat batas kelas bawah. Ternyata itu tepi kelas bawah. Iya, Maaf Bu. ya. Jadi kalau kita mau menghitung median, kita harus hitung dulu tepi kelas bawahnya, dan juga kita harus tentukan juga frekuensi kumulatif kurang dari. Syukur kalau nanti soal-soal UTS, UAS kalian, itu ini sudah diketahui. Jadi kalian nggak perlu hitung. Nah, saya kan khawatirnya nanti UTS-nya kalian bentuknya begini. Ya, bentuknya begini, terus kalian bingung, waduh, mediannya lupa rumusnya. Nah, gitu. Jadi yang perlu digarisbawahi, temukan dulu tepi kelas bawahnya, dikurangin 0,5, kita sepakati ya di kelas ini dikurangin 0,5 biar seragam. Kemudian frekuensi kumulatif kurang darinya, tadi caranya sudah saya jelaskan. Nah, supaya kalian nggak bingung dengan rumus yang sangat agak jelimet ini, jadi kalian tentukan dulu pelan-pelan L-nya berapa. Kalau saya mengerjakan gitu ya, biar lebih mudah dipahami. L-nya nilai tepi kelas bawah. Kelas bawah dari mana? Dari interval, dari ini, dari mediannya posisinya di mana. Mediannya kan posisinya di interval ini. Karena tadi ditemukan letaknya di 26,5, ya kan? Sementara di interval 1 ini dia jumlahnya 6, di sini dia jumlahnya 9, di sini jumlahnya 11. Jadi di interval 1, 2, 3 ini sudah ada 26 data. Nah, ini kan letaknya di 26,5. Berarti dia terletak di sini. Seperti itu. Ini makanya alasan kenapa saya memberikan kuning-kuning. Kuning-kuning ini adalah letak mediannya. Mediannya terletak di sini. Nah, setelah itu kita deskripsikan yang tadi. Ya, sampai ini I. I ini adalah besarnya interval, jarak interval. Jadi di sini kan antara 158,2 dikurang sampai dengan 172,2. Nah, ini kita cari jaraknya. Caranya tinggal dikurangin aja. 172,2 dikurangin 158,2, akhirnya ketemu 14 I-nya. Nah, setelah itu kalian hitung, masukkan nih. Kita masukkan ini nilainya, atau saya ulang lagi, biar sama-sama. Jadi sama dengan 157,7, ya kan L ya, sama dengan MD, median, sama dengan L, L-nya berapa? 157,7 ditambah. Ya, atau ini dari 1 dulu kita pelan-pelan. 1. Di sini N/2, berarti N-nya dibagi 2. N-nya berapa? 53. Ya, dibagi 2. Oke. Nah, tapi ini kan masih dioperasikan lagi. Kita kasih kurung buka lagi. Ini kalian belajar sendiri ya. Di sini, 2 ini dikurangi CF. Dikurangi CF. CF-nya nih, sebelum. Oke. Tapi ini juga ternyata masih dibagi F. Berarti kita buka lagi, kurung buka lagi. Dibagi F-nya. 117. Tutup. Oke, terus dikalikan, kali di sini pakai bintang I-nya. Ya, ketemu angkanya ini 158,111 sekian, atau dibulatkan jadi 158,11. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Nggak ada. Respon di grup. Ya. Bu, Ya, gimana? saya mau tanya, Bu. Boleh. Tadi kan ini kan kalau di soal kan mediannya ketemunya 26,5. Jadi kita langsung pakai interval yang keempat itu ya, karena dia kan di atasnya 26. Seandainya kalau tadi bukan 26,5, misal di bawah 26, berarti pakai yang mana, Bu? Pakai yang ini, ketiga. Semisal ya, semisal mediannya. Pakai bawahnya. Kalau semisal datanya nih ada 20, letaknya di 22 ya. Berarti letaknya di sini, di interval ini, ketiga. 22. Oh, yang ketiga. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya.
Karena letak data kedua-dua kan ada di sini, interval ketiga. Nah, mediannya itu, intervalnya ini tergantung dari letak mediannya itu di mana. Oke, jadi saya ulang biar ingat. Kalau kalian datanya tidak berkelompok, tinggal tentukan letaknya aja. Letaknya di mana? N plus 1 bagi 2. Ya, N plus 1, N-nya 11, plus 1 bagi 2. Nanti udah ketemu angkanya. Kalau misalkan datanya genap, ini yang kalian jumlahkan bagi 2, gitu ya. Nah, tapi kalau datanya itu berkelompok, kalian tentukan dulu nilai letaknya di mana, letaknya. Setelah udah tahu letaknya ini di 226,5, baru dihitung, dimasukkan rumusnya. Perlu diingat, perlu hitung tepi kelas bawah, karena itu kebutuhan rumus, di rumusnya ada itu. Terus ada juga frekuensi kumulatif kurang dari, ini juga harus dihitung. Mudah-mudahan aja nanti soalnya kayak gini, jadi kalian tinggal menentukan dan masukkan rumus gitu ya. Tapi kalau soalnya kayak gini, kalian harus hitung ini semua sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut ke modus. Ya. Nah, modus ini adalah nilai pengamatan yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul, yang paling sering nongol. Nah, cara mencarinya adalah ini. Untuk data tidak berkelompok, maka modus adalah nilai yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak. Jadi kalian tinggal bikin tabel frekuensi. Frekuensi tapi bukan interval ya, frekuensinya tuh ada berapa banyak gitu data. Misalkan ada angka 200 itu ada berapa banyak gitu dari data yang ada. Nah, untuk data yang berkelompok atau yang ada interval, ini kita menggunakan rumus ini, di mana tuh MO adalah nilai modus, L batas bawah. Nah, batas bawah berarti dihitung lagi ya nanti ya di modus, kita cari juga. Nah, terus di sini ada D. D ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi di interval modus, intervalnya modus itu yang letak modusnya itu di mana, itu lihat frekuensi dikurangi dengan frekuensi di interval sebelumnya. Dan ini ada D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Jadi di interval kelasnya modus, terus diselisihkan, dicari selisihnya dengan kelas sesudahnya. Di mana I ini adalah besarnya interval kelas. Oke, kita langsung aja coba ya, biar nggak bingung. Jadi di sini ada nilai par dari 15 perusahaan. Hitunglah nilai modusnya. Ada yang bisa jawab? Gampang nih. Ayo. Boleh ada yang bisa jawab present ya? Bu. Namanya Muhammad Ardiansyah. 100, Bu. Iya. 100. Iya, betul. Dapat 100. Ya. Jadi gitu ya, gampang ya. Ntar Excelnya mana? Tapi ini kalau datanya 15 ya, kalau datanya 1000. 2000 data. Nah, ini ya. Jadi kita tinggal cari frekuensinya nih satu-satu setelah diurutkan. Saya suka mengurutkan gini. Jadi lebih mudah kalau membaca data. 50.000 ada 2, 100 ada 8, 200 ada 1. Ya. Tapi ini untuk data yang jumlahnya cuma 15. Kalau misalkan datanya banyak gimana, Bu? Kalau di Excel tuh ada. Jadi rumusnya adalah sama dengan mode. Tinggal di blok, nanti bisa kelihatan nilai yang sering munculnya. Nah, ini untuk data yang tidak berkelompok. Tapi kalau untuk data yang berkelompok, kita kerjakan sama-sama. Nah, ini contohnya ini, modus dari data yang sudah dikelompokkan. Nah, dari sini aja kita sebenarnya bisa lihat kan, ini yang nilai modenya terletak di interval mana? Ada yang bisa jawab? 3. 3. Keempat, Bu. Ya, Putri 4. 4. Ya, 17.
Iya, iya, iya. Iya, Putri. Terus kemudian udah kelihatan kan, sudah karena dia ada bentuk frekuensi, kita udah bisa lihat. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan nilai. Jadi ini letaknya di sini. Kayak median tadi, kita taruh letaknya di mana, yang paling sering muncul. Nah, tapi nilainya ini kan yang harus kita cari. Di antara range ini kira-kira berapa? Nah, itu gunakan rumus yang agak panjang ini tadi. Kita buka Excel lagi. Nah, ini ya. Jadi kita cari nilai tepi kelas. Kita butuh nilai tepi kelas. Di rumusnya ini kita menyebutkan ada L. L ini adalah nilai tepi kelas. Intervalnya itu ada di mana. Kemudian ada D1 dan ada D2. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat dia frekuensi paling banyak di 17 atau di interval ini. Kita hitung D1-nya. D1-nya ini adalah nilai frekuensi di 17. Frekuensi 17 ini dikurangin frekuensi sebelumnya. Jadi 17 dikurangin 11. Ketemulah D1-nya 6. Kemudian D2-nya adalah selisih juga dari frekuensi ini dengan nilai sesudahnya. Jadi 17 dikurangi sesudahnya adalah 7. Ketemulah angka 10. Kemudian kita hitung juga I, jarak interval kelas. Intervalnya, ini kan antara 158,2 sampai 172,2. Nah, ini selisihnya adalah 14. Oke. Selisihnya ya 14. Nah, dari situ baru kita masukkan ke dalam rumus. Di mana L ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali I. Sehingga ketemulah angkanya 162,95. 162,95 kan berada di interval ini ya. Ya, betul kan? 162,95 berada di sini. Oke, kita hitung sama-sama. Sama dengan L. L-nya 157,7 nilai tepinya ini. Ditambah D1. D1-nya udah ketemu. Dibagi, ini dalam kurung lagi nih. D1 ditambah D2. D1 ditambah D2. Dikalikan I. Ada yang salah. Coba ya, koreksi. Ya. Jadi, sama ya nilainya ya, sama yang sudah saya hitung sebelumnya. Caranya begitu. Kalau misalkan modus, saya ulang. Kalau menggunakan Excel, pakai sama dengan mode, tinggal di ini aja, tinggal di blok. Di blok nanti udah akan ketahuan nilai modusnya itu berapa. Atau kalau dihitung manual dengan cara diurutkan, kemudian dilakukan tabulasi. Dihitung manual, ini ada berapa data, ini ada berapa, atau ada berapa. Kemudian kalau dia dalam bentuk interval, kita tentukan dulu intervalnya di mana dengan melihat frekuensi yang paling banyak. Setelah frekuensi paling banyak, kita hitung tepi kelasnya. Jadi di tepi kelasnya itu berapa? Kita masukkan D1. D1 di sini adalah selisih antara frekuensi yang ada modanya dengan frekuensi sebelumnya. 17 dikurangin 11 sama dengan 6. Kemudian ada juga D2. D2 ini adalah selisih antara kelas yang ada modanya ini dengan frekuensi di kelas sesudahnya, di interval selanjutnya. Jadi di sini 17 dikurangin 7 adalah 10. Kemudian hitung juga I. I ini adalah jarak di antara interval kelas. Jadi di sini I-nya adalah 172,2 dikurangin 158,2 ketemu 14. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Ya.
Oke. Setelah kita belajar tadi min sudah rata-rata. Terus median, nilai yang letaknya di tengah. Ya, kemudian di sini ada modus juga, nilai yang paling sering muncul.